Salam sehat dan salam bahagia. Ketemu lagi teman-teman, dan kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya post, dan ini adalah jawaban-jawabannya. Dan untuk pertanyaan pertama, yaitu ada 4 tawanan yang ingin melarikan diri dari penjahat. Yaitu yang satu orang, dia perlu 1 menit untuk menyeberangi jembatan ini. Nah, ada 4 orang mau melarikan diri dari penjahat, dan mereka punya 17 menit untuk melarikan diri karena ada kekosongan. Saat jam 12 penjaga akan bergantian dan 17 menit akan kosong. Nah, di sini menjadi masalah, mereka satu orang ini cepat bisa menyeberangi jembatan ini yang gelap ini dalam 1 menit, dan orang kedua hanya 2 menit lewat, dan orang ketiga dalam 5 menit bisa lewat, dan orang keempat dia memerlukan 10 menit. Dan menjadi masalah, mereka hanya mempunyai 1 center, sehingga saat mereka pergi harus ada 1 yang membawa senternya kembali. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Pertama, yang 1 menit sama 2 menit lewat dulu, berarti kita memerlukan 2 menit, dan 1 menit kembali, berarti 3 menit. Terus senternya diberikan kepada orang yang 5 menit dan 10 menit, berarti mereka berdua lewat, sehingga memerlukan 10 menit. Dan di sini kan ada yang 1 menit pertama, 1 menit dan 2 menit, sehingga di sini yang 2 menit menunggu di sini, senternya dikasihkan yang 2 menit, sehingga 2 menit lewat, 2 menit. Terus di sini sudah menunggu yang 1 menit, yang 1 menit dan 2 menit lihat bersama memerlukan 2 menit. Di sini 17 menit mereka akan lewat semua. Oke, saya ulangi lagi. Yang 1 menit dan 2 menit lewat, terus yang 1 menit kembali, senternya diberikan kepada orang yang 5 menit dan 10 menit lewat, terus senternya dikasihkan ke orang yang 2 menit tunggu di sini, terus dia lewat, terus membawa orang yang 1 menit ini lewat. Jadi mereka hanya memerlukan 17 menit untuk sampai ke sana. Artinya mereka akan selamat. Nah, ini adalah tentang, biasanya kita lupa akan sisi hebat kita. Kadang kita kurang memanfaatkan. Dalam tim juga kita kurang memanfaatkan sisi hebat dari teman-teman kita. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil. Terus pertanyaan kedua itu ada 8 telur. 8 telur. Dan yang 1 beratnya lebih sedikit. Terus kita diberi timbangan yang seimbang. Timbangan yang seimbang. Dan 2 kali timbang, kita harus tahu mana yang lebih berat sedikit. Nah, caranya kita timbang 3 biji di sini, 3 biji di sini, sisa 2. Nah, ketika timbangan yang 3 ini seimbang, berarti yang ada masalah di antara ini sama ini, sehingga kita ini diambil, terus kita taruh 1 di sini, 1 di sini. Mana yang lebih berat? Nah, itulah yang menjadi masalah. Bagaimana kalau saat kita timbang 3 biji, terus yang 1 berat? Misalnya yang ini berat. Jika yang berat ini, berarti yang ini semua tidak ada masalah. Yang masalah ada di salah satu 3 biji ini. Sehingga 3 biji ini kita ambil, terus timbang satu-satu.
Dan ketika seimbang berarti ini yang menjadi masalah. Dan ketika ada yang lebih berat berarti telur itu yang lebih berat. Nah, demikian jawabannya. Dan selanjutnya adalah bagaimana menggambar dua lingkaran tanpa menarik pen kita. Alat bantu kita hanya pen dan kertas. Nah, caranya begini. Kita lipat, terus gambar lingkaran, terus saya ulangi. Jadi bantuan kita hanya kertas, yaitu kita lipat, terus kita gambar satu lingkaran, naikin, terus turun, kita ambil kembali, jadi dua lingkaran. Oke. Kemudian pertanyaan keempat, yaitu saat kita mau pergi ke rumah teman kita, kita harus melalui pos yang dijaga oleh King Kong. Dan ketika kita melalui satu pos, King Kong akan meminta separuh dari coklat kita dan dia mengembalikan satu. Dan kita diharuskan sampai di tempat teman kita sisa 2 coklat. Menjadi masalah, King Kong tidak menerima coklat yang setengah. Artinya saat kita punya 5 coklat, terus kita membagi separuh 2, terus 1 bijinya setengah, King Kong tidak mau. Dia mau yang utuh. Nah, itu yang menjadi masalah. Sehingga berapa coklat yang kita bawa? Jawabannya sederhana, hanya 2. Nah, bagaimana penjelasannya? Ketika saya melewati pos 1, saya memberikan separuh, yaitu 1. Dan King Kong harus mengembalikan 1 ke saya. Sehingga saya ada 2 coklat lagi, dan pos kedua saya akan memberikan separuh lagi, dan King Kong akan mengembalikan 1 lagi. Karena aturannya King Kong akan meminta separuh dari coklat kita dan mengembalikan 1 coklat untuk kita. Sehingga sampai 10 pos tetap coklat saya ada 2. Nah, begitu jawabannya teman-teman. Dan selanjutnya ada 3 bola lampu. Nah, ada 3 bola lampu. Ada 3 bola lampu dan ada 3 kontak. A, B, C. Ini on off-nya. Dan di dalam kamar ada lampu. Lampu 1, 2, 3. Dan hanya satu kesempatan kita masuk ke kamar, kita harus tahu lampu kontak A dengan lampu yang mana, kontak B dengan lampu mana, dan kontak C dengan lampu yang mana. Nah, jawabannya sederhana. Di saat kita SMP atau SD, kita pernah mempelajari IPA atau fisika yang kalau lampu dihidupkan beberapa saat, dia akan hangat bahkan panas. Sehingga pertama kali saya akan hidupkan kontak A selama 10 menit. 10 menit. Setelah itu saya matikan. Saya off-kan, terus saya hidupkan B. Terus saya masuk. Misalnya yang hidup lampu 2, berarti dia dengan kontak B dengan lampu 2. Dan saya pegang bolamnya. Yang 1 dan 3 saya pegang bolamnya. Mana yang hangat? Yang hangat adalah dengan yang 10 menit ini. Yang baru saya matikan. Habis itu saya hidupkan yang B terus masuk. Dan yang hangat misalnya yang 3. Berarti kontak A dengan lampu 3. Sehingga kontak C akan dengan lampu 1. Nah, setelah itu ada 2 bapak dan 2 anak pergi mancing.
Dan paling tidak satu orang akan mendapatkan 2 ikan. Artinya bisa lebih. Tapi saat pulang mereka hanya membawa 7 ikan. Apa yang menjadi masalahnya? Atau kenapa ini? Nah, jawabannya sederhana. Yang pergi mancing hanya 3 orang. Hanya 3 orang. Yaitu ada kakeknya, ada ayah, ada anak. Jadi mereka pergi mancing, kakek, ayah, anak. Dikatakan 2 bapak dan 2 anak. Anak ini memanggil si ini bapak. Dan yang ini memanggil ini bapak juga, 2 bapak. Sedangkan ini memanggil ini anak. Dan ini memanggil ini anak juga. Sehingga ada 2 bapak dan 2 anak yang pergi mancing. Sebenarnya hanya 3 orang. Dan salah satu mendapatkan lebih. Yaitu mendapatkan 3 ekor ikan. Dan selanjutnya yaitu ada 2 pangeran yang sangat pintar. Terus papanya bingung siapa yang akan meneruskan tatanya atau yang meneruskan memerintah kerajaannya. Dalam wasiatnya dikatakan bahwa siapa yang memenangkan perlombaan, dia yang akan menjadi raja selanjutnya. Perlombaannya, kuda siapa yang sampai duluan di tempat tujuan, dia yang kalah. Dan masing-masing pangeran sudah diberikan kuda sejak kecil. Nah, aturannya mereka harus melakukan perlombaan dari kerajaan, terus berlomba memacu kuda mereka sampai di sebuah desa yang cukup jauh dan tidak boleh makan, minum, tidak boleh istirahat. Tentu saja ini akan menjadi masalah untuk mereka. Tetapi karena kepintarannya, salah satu pangeran berbisik kepada pangeran yang lain, kemudian mereka memacu kuda secepat mungkin. Nah, kira-kira apa yang salah satu pangeran bisikkan ke saudaranya sehingga mereka memacu kudanya secepat mungkin. Sedangkan kita tahu bahwa kuda siapa yang sampai duluan di desa tersebut, dia yang kalah. Nah, jawabannya mudah. Salah satu pangeran membisikkan, dia mengatakan, papa kita mengatakan kuda siapa yang sampai duluan, dia yang kalah. Mari kita bertukar kuda. Saya akan memacu kuda kamu, kamu akan memacu kuda saya. Dan kita akan berlomba secepat mungkin. Nah, begitulah mereka memacu kuda mereka setelah mereka sepakat. Nah, demikian teman-teman untuk pembahasan tentang teka-teki yang saya tanyakan dan saya post. Banyak sekali yang bisa kita pelajari sebenarnya dari teka-teki yang kita mainkan. Yang pertama sudah kita bahas tentang memanfaatkan kekuatan kita, yaitu yang pertama. Kadang kita tidak tahu di mana sisi kekuatan kita, malah teman kita yang lebih tahu. Begitu juga dalam kerja kelompok, kita tidak memanfaatkan sisi kuat dari teman-teman kita, sehingga hasilnya juga pas-pasan. Nah, untuk itu kita akan lebih memperhatikan lagi sisi kekuatan kita yang mana yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan kerja yang lebih maksimal. Dan untuk 8 telur, biasanya kita selalu membatasi pikiran kita dengan batas-batasan yang ada. Saat kita diberi 8 telur, kita selalu berpikir akan menimbang mereka seluruhan 4-4, dan itu yang membatasi kita. Hidup kita tidak boleh dibatasi oleh hal-hal yang sepele, tapi membuat kita tidak bisa memecahkan persoalan atau tidak bisa maju.
Dan selanjutnya membuat 2 lingkaran tanpa mengangkat pen. Kadang hal-hal yang kita perlukan sudah ada di diri kita untuk mencapai tujuan kita, tapi kita kurang memanfaatkannya, seperti menggambar 2 lingkaran hanya dengan bantuan pen dan kertas. Dan selanjutnya, King Kong biasanya dalam hidup kita, persoalan yang sederhana kita buat sedemikian rumit karena memandang terlalu jauh. Seperti kita menghadapi masalah King Kong ini, kita berpikir terlalu jauh karena ada 10 pos yang kita hadapi. Dan selanjutnya ada 3 bola lampu. Nah, kadang juga kita lupa apa yang sudah kita pelajari, kita tidak terapkan dalam hidup kita. Jadi, apa yang kita pelajari seharusnya itu menjadi basic, menjadi alat atau dasar kita untuk menyelesaikan persoalan. Dan 2 bapak, 2 anak. Nah, kita cenderung mendengar, terus kita tidak terlalu mengolah. Sehingga apa yang kita dengar, kita telan mentah-mentah dan terjadi salah paham ataupun kita bingung akan hal-hal yang dikatakan. Dan yang ke-7 yaitu pangeran yang cerdas. Kadang persoalan mudah diselesaikan kalau kita bisa berpikir jernih. Jika kedua pangeran itu tidak berpikir jernih, mereka akan menderita. Karena mereka tidak boleh makan dan minum sebelum sampai ke tujuan. Nah, demikian teman-teman. Semoga ini bisa menjadi salah satu masukan untuk kita juga dan membuat kita berpikir juga. Karena dikatakan bahwa kalau kita selalu melatih pikiran kita, kita bisa lebih mudah dan tidak cepat pikun. Demikian teman-teman, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya.